Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurse Eli Marce Titi Halawa, Magister Keperawatan, dosen program studi Diploma 3 Keperawatan, Fakultas Kesehatan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan PDD UKT PT saya di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Manajemen Keperawatan. Adapun mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa keperawatan semester 3 dengan bobot 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS laboratorium. Adapun deskripsi mata kuliah menguraikan konsep kepemimpinan dan manajemen dalam keperawatan, manajemen pelayanan keperawatan, manajemen asuhan keperawatan, serta menerapkan konsep kepemimpinan dan manajemen dalam asuhan keperawatan. Capaian mata kuliah ini adalah 1. Pengetahuan. Mahasiswa mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua, keterampilan khusus mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Untuk bisa mencapai kemampuan-kemampuan tersebut, maka mahasiswa akan diberikan materi-materi yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan, baik menggunakan media online maupun menggunakan tatap muka langsung di kelas. Materi-materi tersebut adalah 1. Konsep dasar manajemen. Kedua, konsep manajemen keperawatan dan manajemen asuhan keperawatan. Yang ketiga, kepemimpinan dalam manajemen keperawatan. Yang keempat, perencanaan manajemen keperawatan. Yang kelima, pengorganisasian manajemen keperawatan. Yang keenam adalah ketenagaan. Yang ketujuh, pengarahan. Yang kedelapan, pengawasan. 9, pengendalian mutu serta praktika manajemen keperawatan di ruang keperawatan. Adapun metode pengajaran yang diberikan dalam mata kuliah manajemen keperawatan adalah ceramah, kemudian studi kasus. Ini bisa dilakukan pada setiap minggu, seperti meminta mahasiswa untuk menyelesaikan rangkuman pada modul yang telah tersedia, baik secara pribadi maupun secara berkelompok. Kemudian untuk mempresentasikan yang sudah dilakukan adalah mengajarkan secara perorangan individu. Hal ini bertujuan agar mahasiswa lebih siap dan maksimal dalam melakukan presentasi yang harus dilakukan. Berikutnya adalah praktek di laboratorium. Praktek ini dilakukan mahasiswa bersama dosen. Komunikasi yang saya gunakan adalah komunikasi dua arah, di mana selain saya menjelaskan tentang materi pembelajaran, saya juga memotivasi mahasiswa untuk aktif dalam bertanya tentang hal-hal yang belum dimengerti. Selain itu, saya juga menggunakan Google Classroom untuk mendapatkan feedback dari mahasiswa tentang tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Penilaian dalam mata kuliah manajemen keperawatan adalah pada awal pertemuan setelah menjelaskan RPS, maka
diadakan kontrak perkuliahan. Di dalam kontrak perkuliahan dijelaskan juga bagaimana cara penilaian dalam mata kuliah ini, dengan maksud dan tujuan agar mahasiswa lebih merencanakan perkuliahannya dengan baik. Adapun pembobotan dari nilai dalam mata kuliah ini terdiri dari teori 60% dan laboratorium 40%. Dalam teori 60% memuat kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, serta UAS 40%. Kemudian laboratorium 40% itu memuat kehadiran 10%, tugas 30%, serta ujian 60%. Selanjutnya, kita akan melihat cuplikan tentang pengajaran yang saya lakukan di kelas bersama mahasiswa. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang manajemen keperawatan. Namun sebelum kita mulai, kita akan awali itu dengan doa. Kalau tidak salah, Aquila ya, pimpin kita. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai proses belajar mengajar kita, mari kita bersatu dalam doa. Jika saya mempunyai sejarah agama Katolik, untuk teman-teman yang punya kepercayaan lain, harap untuk menyelesaikan. Tidak akan tangan kemenangan Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas segala limpah karunia yang Engkau berikan kepada kami dari pagi malam hingga pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di ruangan kelas ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan proses belajar mengajar. Engkau berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini. Ya Bapa, hanya doa anakmu demi Kristus antara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini ya, yaitu tentang manajemen keperawatan. Kalau kita ingat nih, yang kemarin, minggu kemarin, kan kita belajar juga tuh tentang manajemen keperawatan. Ya, manajemen keperawatan ini ada beberapa jenis. Mau nanya nih, apakah kalian ingat atau enggak? Siapa di antara kalian ya yang tahu pembelajaran yang kemarin tuh tentang manajemen keperawatan itu ada berapa jenis? Coba ingat dulu ya. Ingat, ada berapa jenis tuh manajemen keperawatan? Ingat kemarin, minggu kemarin yang kita pelajari. Ayo, siapa di antara kalian yang mau jawab? Ada berapa? Tasya, Bu, mau jawab. Oke, silakan. Kalau nggak salah ada 2, Bu. Oke, apa saja? Yang pertama itu manajemen pelayanan. Terus yang kedua ada manajemen asuhan keperawatan, Bu. Iya, betul. Yang pertama manajemen pelayanan keperawatan dan yang kedua manajemen asuhan keperawatan. Kemarin kita sudah belajar tentang manajemen pelayanan keperawatan. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen asuhan keperawatan. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan manajemen asuhan keperawatan. Adalah proses pemberian asuhan keperawatan kepada klien sesuai dengan kebutuhan klien saat itu. Ya, ada juga definisi lain yang menyatakan bahwa manajemen asuhan keperawatan adalah proses bekerja melalui anggota staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan. Nah, bisa kita simpulkan bahwa manajemen asuhan keperawatan adalah salah satu strategi
Manajer keperawatan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Ya. Oke, apa saja komponen yang penting dalam manajemen asuhan keperawatan? Yaitu sumber daya. Siapa sumber dayanya yang melakukan asuhan keperawatan? Yaitu perawat. Nah, perawat adalah sumber daya. Ya, dengan menggunakan sistem yang tadi, maka perawat dapat melakukan seluruh rangkaian asuhan keperawatan kepada klien. Nah, apa definisi dari asuhan keperawatan? Asuhan keperawatan adalah rangkaian kegiatan profesional oleh perawat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Oke. Proses keperawatan. Kita masuk ke dalam proses keperawatan. Proses keperawatan adalah tahapan, ya, namanya juga proses. Tahapan desain tindakan yang ditujukan untuk memenuhi tujuan keperawatan dengan meliputi mempertahankan kesehatan yang optimal, kembali keadaan normal, dan memfasilitasi kualitas hidup. Siapa? Klien itu sendiri, ya. Pengertian proses keperawatan juga adalah tahapan proses keperawatan, ya, yang selalu berkesinambungan. Berarti saling berkaitan, ya. Dari mulai pengkajian, lalu diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan. Jadi ada 5 tahapan proses keperawatan. Nah, apa saja teori-teori yang mendasari, ya, asuhan keperawatan itu? Salah satunya adalah kebutuhan manusia berdasarkan tahapan pemenuhan kebutuhan dasar yang biasanya kita gunakan atau kita kenal dengan teori Maslow. Ingat piramida Maslow, ya. Mulai dari kebutuhan dasar sampai pada aktualisasi diri. Salah satu teori yang mendukung penerapan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat. Apa saja tahapan-tahapan dalam proses keperawatan? Mari kita lihat. Coba lihat circle ini, ya. Mulai dari pengkajian, lalu dia ke diagnosa, lalu dia ke perencanaan, pelaksanaan atau implementasi, lalu dia ke evaluasi. Tidak ada garis putusnya, tetapi dia saling berkaitan satu dengan yang lain. Apa sih pengkajian? Biasa kan kita melakukan pengkajian terhadap pasien. Pengkajian adalah tahapan awal dari proses keperawatan. Apa yang kita lakukan? Kita mengkaji, ya. Kita melakukan pengkajian untuk mengumpulkan data, ya. Kita melakukan pengkajian untuk mengumpulkan data, ya, yaitu bisa dari klien itu sendiri, dari siapa lagi? Keluarga, ya, dari keluarga. Nah, data-data itu dikumpulkan akan menjadi satu data yang sangat bermanfaat untuk para perawat. Kemudian setelah itu kita masuk dalam tahapan pembuatan diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan ini diangkat juga berdasarkan hasil pengkajian atau data yang kita dapat dari pengkajian tadi.
Ya, diagnosa keperawatan. Keputusan klinik tentang respon individu, keluarga tentang masalah kesehatan baik aktual, potensial dan sejahtera. Ya. Hal ini sebagai dasar intervensi keperawatan untuk mencapai tujuan asuhan keperawatan. Ya, pada saat kita sudah pengkajian, lalu kita masuk pada tahapan diagnosa keperawatan. Setelah itu kita masuk dalam intervensi atau rencana keperawatan. Ya, rencana keperawatan adalah tahapan perencanaan yang melibatkan serangkaian tahapan dimulai dari perawat dan pasien. Ya, perencanaan menyusun bersama-sama apa yang harus dilakukan oleh klien itu sendiri. Intervensi atau rencana keperawatan ini ada beberapa. Intervensi mandiri, yaitu betul-betul tindakan mandiri dari perawat. Oke. Kemudian intervensi interdependen. Ini dilakukan oleh perawat secara kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain dalam rangka memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Contohnya fisioterapi, ahli gizi, ya. Itu kita bisa lakukan tindakan intervensi interdependen. Lalu intervensi dependen. Tindakan yang didasarkan pada instruksi. Contohnya dalam pemberian apa tadi? Obat. Pada saat kita akan memberikan obat kepada klien, kita kan melihat ya instruksinya. Instruksi siapa? Instruksi dokter. Berapa dosisnya? Diberikan secara apa? Ya. Berarti itu termasuk dalam intervensi dependen, ya. Nah, rencana atau intervensi keperawatan itu ya di dalamnya ada 3 intervensi, yaitu intervensi apa? Mandiri, independen, dan dependen. Oke, kita lanjut ya. Ingat, hal yang menjadi dasar ya pada tahapan perencanaan adalah membuat prioritas. Ya, prioritas. Dalam membuat perencanaan dinyatakan dengan membuat kriteria hasil. Instruksi keperawatan memiliki tipe tadi ya, ada apa? Observasi, terapeutik, ya kan? Edukasi dan diagnostik. Tahapan berikutnya adalah implementasi. Berarti melakukan apa yang sudah kita rencanakan tadi. Kepada siapa? Kepada klien tadi, ya. Pada tahapan ini perawat melakukan tindakan sesuai rencana. Tidak keluar dari rencana. Implementasi adalah melakukan apa yang sudah kita rencanakan. Ya. Selama tahap ini perawat melanjutkan mengumpulkan data juga, melakukan tindakan keperawatan. Bila saat itu tindakan keperawatan kita tidak bisa melakukan, kita bisa juga mendelegasikan kepada teman sejawat yang punya kemampuan bisa melakukan tindakan tersebut. Ingat, pada saat kita mendelegasikan tindakan keperawatan, yang harus kita pikirkan, apakah orang yang kita pilih itu mampu melakukan tindakan ini atau enggak. Ya, pilihlah orang yang benar-benar mampu melakukan tindakan tersebut.
Siapa yang melakukan? Perawat. Ya. Sebelum melakukan tindakan perawat, penting juga kita melakukan persiapan. Tidak hanya persiapan alat, tetapi diri kita sendiri juga kita harus siap. Siap berhadapan dengan klien, siap berhadapan juga dengan keluarga yang ada di situ. Jadi diri kita juga kita harus siap. Komunikasi terapeutik yang kita lakukan pada saat kita melakukan tindakan perawatan. Sehingga apa yang kita lakukan, klien itu tahu tujuannya untuk apa tindakan itu dilakukan. Sehingga memberi motivasi juga untuk klien mau ikut serta di dalam tindakan keperawatan. Kalau pasien mau atau klien mau melakukan, paling tidak ada harapan untuk mencapai tujuan akhir dari proses keperawatan. Oke, yang kelima, tahap terakhir adalah evaluasi, ya. Pada tahap ini perawat mengkaji respon klien terhadap intervensi, ya, keperawatan yang sudah diberikan, kemudian membandingkan respon tersebut dengan standar yang kita punya. Standar ini sering disebut sebagai outcome kriteria. Ya, perawat menilai sejauh mana tujuan atau hasil dari keperawatan yang telah dicapai. Kita mengevaluasi apakah tindakan yang kita berikan itu berhasil atau tidak. Ya. Kalau misalnya belum berhasil, berarti kita kembali lagi mengkaji. Ya, mengkaji apa penyebabnya. Apa yang kurang yang harus kita lihat sebagai perawat. Oke. Kita lanjut lagi. Setelah itu di dalam evaluasi ini, ya, di dalam evaluasi ini ada yang namanya SOAP. Kita akan lakukan pendokumentasian juga, ya. Di dalam pendokumentasian kita akan masukkan evaluasi, kita menggunakan SOAP. Ya. S itu adalah data subjektif. Data subjektif adalah data yang kita peroleh atau informasi dari klien atau keluarga. O-nya objektif. Data yang kita peroleh dari hasil perawat melakukan contoh pemeriksaan tanda-tanda vital. Lalu A, kita menganalisis. Apakah masalah keperawatan itu sudah teratasi atau belum? Kalau belum teratasi, maka kita bisa mencatat di situ masalah keperawatan belum teratasi. Lalu planningnya, rencana ke depannya bagaimana? Apakah rencana dihentikan atau dilanjutkan? Rencana dilanjutkan. Oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Baik, Feby, silakan. Izin bertanya, Bu, tadi kan dijelaskan ada SOAP. SOAP itu boleh dijelaskan sekali lagi, Bu, apa itu SOAP? Oke. SOAP itu adalah S subjektif, berarti data yang kita peroleh dari pasien atau keluarga. Objektif berarti data yang kita dapat saat kita melakukan
observasi, contohnya tanda-tanda vital, atau kita datang ke pasien lalu kita melihat pasien ini makannya tidak satu porsi, kan? Kita bertanya, berarti kita dapat data subjektif. Objektifnya kita melihat bahwa pasien hanya menghabiskan setengah dari porsi yang disediakan, ya. Lalu A, kita menganalisa masalah keperawatan yang tadi kita angkat, ya. Apakah sudah tercapai atau belum? Kalau belum tercapai, berarti kita tulis di situ masalah keperawatan belum teratasi. Masalah keperawatan apa? Misalnya masalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencederaan fisik. Titik 2, infeksi belum teratasi. Berarti di planningnya adalah dilanjutkan. Kalau masalah keperawatannya nyeri, berarti objektifnya kita bisa lihat dari apa? Respon atau raut wajah pasien, contohnya meringis, ya berarti masih nyeri. Subjektifnya pasien mengeluh masih nyeri, berarti analisanya masalah keperawatan belum teratasi nyeri itu, lalu planningnya adalah dilanjutkan. Sampai di sini ngerti? Ngerti, terima kasih Bu. Baik. Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada? Tidak ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, saya mau evaluasi. Coba sebutkan 5 proses dalam asuhan keperawatan. Tahapan 5 proses tadi. Coba ya. Dodi. Pengkajian. Kedua, Diagnosa keperawatan. ketiga, intervensi. Intervensi keperawatan. Kemudian Implementasi keperawatan. implementasi keperawatan. Yang terakhir, evaluasi keperawatan. Evaluasi. Betul? Betul. Oke. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, maka pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Bu.